Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Mari kita melanjutkan pesiarahan iman kita bersama dengan Bunda Maria. Kemarin saya berbicara cukup panjang karena sebagai pengantar juga melihat situasi Bunda Maria sebelum Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Hari ini saya mengajak Anda sekalian untuk mulai perjalanan iman kita. Kali ini pertemuan Maria dan malaikat Gabriel. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mendalami satu kata pertama yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria, yaitu salam. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28 dikatakan begini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, satu ayat ini akan saya bahas 3 hari. Jadi hari ini kita akan bahas khusus hanya kata salam. Lalu besok saya akan mengajak Anda semua untuk lebih mendalami kata engkau yang dikaruniai. Lalu pada bagian terakhir kita akan melihat Tuhan menyertai engkau. Saudari dan saudara terkasih, dalam bahasa Indonesia ini, kalau hanya kata salam, itu sepertinya hal yang biasa saja. Hal yang tidak begitu istimewa. Tidak memakai kata yang indah-indah. Tidak. Tapi kalau kita belajar merujuk kepada bahasa asli ketika Injil ini ditulis, jadi Lukas itu menulis dengan bahasa Yunani. Jadi kita harus sedikit merujuk ke sana. Karena kalau kita pakai bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya hail. Nah, salam. Bahasa Yunaninya apa yang dipakai? Saudari dan saudara yang terkasih, kata Yunani yang dipakai untuk kata salam ini adalah kaire. Ini lebih dari sekedar kata hello, hi. Ini lebih mendekati kata berbahagialah, rejoice dalam bahasa Inggris. Meskipun demikian, kata kaire ini dalam dunia kebudayaan Yunani
itu biasa digunakan sebagai uluk salam. Setiap orang bertemu, mereka pakai kata kaire. Lalu apa yang membuat kata ini spesial ketika dikenakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria? Pertama, Maria bukan orang Yunani. Maria adalah orang Yahudi yang tinggal di desa Yahudi, yang tidak mengenal dunia dan budaya Yunani. Nah, maka makna yang tersirat menjadi lebih dalam. Bahkan sebagai seorang Yahudi yang baik, ketika Maria mendengar uluk salam kaire, itu langsung mengingatkan dia akan ramalan salam kepada Putri Sion. Kata kaire juga dipakai. Misalnya beberapa teks kenabian, misalnya dalam Zefanya bab 3 ayat 14. Itu dikatakan begini. Bersorak-sorailah hai Putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai Putri Yerusalem. Lalu ketika membandingkan Maria dan Putri Sion dalam Zefanya, juga dilihat bahwa ada alasan kenapa harus bergembira. Dalam Zefanya dikatakan, ayat 15, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Kemudian, malaikat Gabriel mengajak atau mengundang Maria bergembira. Itu alasannya diberikan pada ayat 30. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bergembiralah, karena engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Maka, sekali lagi saudari dan saudara terkasih, kata salam itu bukan sekedar salam biasa. Salam itu selain mengingatkan akan dulu janji yang diterima oleh Zefanya. Zefanya hidup di zaman ketika orang Israel itu ada dalam pembuangan. Mereka sudah tercerai-berai. Mereka tidak memiliki lagi tanah tumpah darah. Nah, ketika Zefanya berkata, bersorak-sorailah, tentu ada alasan. Mereka sedang berduka, mereka tidak ada di tanah airnya sendiri. Lalu ada yang mengajak bersorak-sorailah. Karena apa? Karena hukuman akan lewat. Mesias akan datang. Nah, itu bahkan nanti dalam kitab Zakaria itu lebih jelas lagi. Zakaria bab 9 ayat 9 dikatakan demikian. Bersorak-sorailah dengan nyaring hai Putri Sion. Bersorak-sorailah hai Putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ada alasan. Jadi ajakan bergembira dan alasan menyertainya. Maka ketika malaikat Gabriel berseru kepada Maria, kaire, bersorak-sorailah, bergembiralah, karena Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sebuah salam yang luar biasa. Saudari dan saudara terkasih, sebuah kata salam itu selalu terikat dengan tempat, lalu juga yang kedua, relasi antar pribadi yang beruluk salam. Tadi saya mengatakan di sini kata kaire itu ungkapan salam dalam budaya Yunani. Tapi penulis kitab suci memakainya untuk memberi makna yang mendalam, lebih dari sekedar kata hai. Nah, dalam hidup keseharian kita, kalau kita mendengar teman kita bilang, "Hey, Dap," kita tahu, wah orang ini dari
Jogja ini. Dan dia memanggil temannya yang akrab. Atau kalau misalnya teman-teman kita Jawa Timur, dia, "Rek, ya apa kabare?" Ada sesuatu kedekatan. Bahkan yang lebih dekat lagi menyapa temannya dengan CUK. Nah, tanpa ada kemarahan, karena ada kedekatan, relasi. Artinya kalau diungkap bisa mungkin berbeda sama sekali. Tapi sebagai sebuah salam itu ada sesuatu yang hendak disampaikan. Lalu bagaimana dengan uluk salam kita sebagai pengikut Yesus dalam keseharian? Sekarang semakin jamak kita beruluk salam dengan kata berkah dalem. Apakah kita pernah menyadari makna mendalam di balik kata berkah dalem? Kalau kita bukan orang dari Jawa Tengah atau dari Jogja, mungkin kesulitan memaknainya. Tetapi secara singkat, kita boleh memahami dari arti kata itu sendiri. Berkah itu berkaitan dengan berkat, berkaitan dengan rahmat. Dalem itu pribadi, bisa dua hal. Jadi bisa pribadi aku sendiri atau pribadi yang ilahi. Maka kalau kita berkata berkah dalem, kita memberi salam berkah dalem, itu maknanya aku mengharapkan engkau mendapatkan berkat. Dari siapa? Dari Yang Maha Kuasa. Dan berkat dari Yang Maha Kuasa adalah berkat yang baik. Bisa kesehatan, kegembiraan, apapun. Maka, saudari dan saudara terkasih, memberi salam yang baik itu seperti memberi sebuah doa akan sesuatu yang lebih baik lagi. Moga uluk salam kita keseharian bukan sekedar hanya sebagai tanda keakraban, tetapi dilambari sebuah doa memohon kegembiraan, keselamatan, kebahagiaan bagi sesama dengan satu ungkapan berkah dalem. Tuhan memberkati.